Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Rahmana Lulita dengan NIM 240602047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil prototipe aplikasi Literit. Pertama, yaitu terdapat flowchart. Nah, flowchart ini yaitu alur sistem dari suatu aplikasi yang telah saya buat. Yang pertama yaitu mulai, lalu yang kedua membuka aplikasi Literit, lalu yang ketiga menampilkan halaman login atau sign up, lalu yang ketiga yaitu jika login sukses maka akan menampilkan halaman utama. Namun, jika tidak, maka akan kembali ke halaman login atau sign up. Pada halaman utama, otomatis akan menampilkan layar home, di mana layar home atau beranda ini terdapat beberapa fitur, di antaranya yaitu lanjutkan membaca, audiobook, dan rekomendasi bacaanku. Lalu yang kedua ada search, yang terdiri dari beberapa macam-macam kategori atau genre buku. Lalu yang ketiga ada koleksi. Dalam koleksi sendiri ada koleksi dari buku favorit dan semua macam bacaan yang dia tambahkan ke dalam koleksi. Lalu yang keempat ada komunitas. Komunitas sendiri berisi room chat atau grup chat dari komunitas literasi atau orang-orang yang menggunakan aplikasi Literit. Atau biasanya dalam room chat ini tuh ada kayak mereview buku atau komunitas lainnya, dan juga terdapat tantangan. Lalu ada yang terakhir, yang kelima ada profile yang berisi favorit, bacaannya, langganan, adapun daftar bacaan, lalu pengikut dan mengikuti. Lalu logout atau keluar, setelah itu selesai. Lalu ada use case diagram. Yang pertama yaitu aktor atau pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Pertama, pengguna. Perannya yaitu orang yang menggunakan aplikasi Literit untuk membaca buku, mendengarkan audiobook, dan mengikuti komunitas. Lalu yang kedua ada admin. Admin sendiri berperan sebagai pengelola utama sistem, bertanggung jawab terhadap validasi konten, manajemen, pengguna, dan data. Lalu yang ketiga ada penerbit. Penerbit sendiri berperan sebagai mitra konten yang menyediakan dan mengelola e-book untuk ditampilkan di platform. Lalu yang kedua yaitu use case atau tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan oleh aktor dalam sistem. Lalu yang pertama ada use case pengguna, di mana pengguna dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama ada registrasi atau login, di mana pengguna membuat akun, sign up atau login agar bisa mengakses menu fitur aplikasi Literit. Kedua ada menelusuri katalog buku, di mana pengguna dapat melihat berbagai kategori dan genre buku untuk memilih bacaan. Lalu yang ketiga ada membaca e-book, di mana setelah pengguna memilih buku, maka pengguna dapat membaca e-book tersebut secara online, namun bisa juga offline bila premium.
Lalu yang keempat ada melanjutkan bacaan, di mana pengguna dapat melanjutkan bacaan yang telah dimasukkan ke dalam koleksi. Lalu yang kelima ada mendengarkan audiobook, di mana audiobook ini adalah fitur pemutar suara yang memungkinkan pengguna menikmati buku dalam bentuk audio. Lalu yang keenam ada memberikan rating, di mana pengguna bisa memberikan penilaian pada buku yang dibaca. Lalu yang ketujuh ada bergabung komunitas, di mana pengguna bisa ikut forum diskusi, klub baca virtual, atau tantangan membaca. Lalu yang kedelapan ada langganan premium, di mana jika pengguna menggunakan langganan premium, maka pengguna dapat mengakses ke semua fitur seperti membaca tanpa batas, audiobook untuk beberapa bacaan yang khusus atau populer, dan konten eksklusif. Lalu yang kesembilan ada melihat riwayat bacaan dan koleksi serta favorit, di mana pengguna dapat melihat buku yang sedang dibaca, sudah dibaca, favorit, atau koleksi pengguna. Dan yang terakhir ada melihat profil pengguna, di mana pengguna dapat melihat username, bio, dan langganan pengguna. Lalu yang kedua ada use case admin, di mana ada beberapa macam berikut, yaitu tindakan yang dilakukan oleh admin. Yang pertama yaitu verifikasi buku dari penerbit, di mana admin akan memeriksa apakah konten e-book sesuai dan legal sebelum ditayangkan atau ditampilkan pada aplikasi literate. Lalu yang kedua ada kelola pengguna dan penerbit, di mana admin akan mengatur akun user atau penerbit seperti pemblokiran, aktivasi, dan lainnya. Yang ketiga ada monitoring aktivitas aplikasi, di mana admin akan melihat statistik pengguna aplikasi, jumlah pengguna aktif, data buku terpopuler. Lalu yang terakhir ada kelola iklan dan promosi, di mana admin mengatur tampilan iklan, promosi awal, dan program diskon. Lalu yang ketiga ada use case penerbit. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan oleh penerbit yang akan dikirimkan kepada admin. Yang pertama yaitu login ke dashboard penerbit, akses, di mana penerbit akan mengakses khusus untuk mengelola konten yang mereka unggah. Lalu yang kedua ada upload buku digital, di mana penerbit akan mengunggah file e-book ke sistem literate beserta metadata, judul, cover, dan genre. Lalu yang ketiga ada memantau statistik bacaan, di mana penerbit dapat melihat jumlah pembaca, review, dan performa penjualan digital dari buku mereka. Lalu yang terakhir yaitu ada edit atau update konten, di mana penerbit akan mengubah isi, sampul, atau deskripsi buku yang telah diunggah. Ketiga, ada relasi antar use case. Use case membaca buku bisa terjadi setelah menelusuri katalog atau dari lanjutkan membaca. Memberi review hanya bisa dilakukan setelah membaca buku. Langganan premium akan mengaktifkan akses ke buku eksklusif dan audiobook eksklusif. Nah, berikut adalah antarmuka sistem atau interface. Seperti ini bentuknya. Ini yang pertama, dimana kita yang pertama, lalu ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Nah, sebelum itu
saya bakalan memperlihatkan prototype dari aplikasi Literit yang saya buat. Nah, sebentar. Nah, berikut adalah prototype aplikasi Literit. Nah, saya akan memencet tombol login, maka otomatis akan keluar interface yang dimana kita akan mengisi username dan password untuk bisa login ke dalam aplikasi Literit. Saya akan memencet username. Nah, kita bakalan disuruh untuk mengisi username-nya kita apa dan password yang akan kita gunakan apa. Lalu setelah itu kita akan memencet login. Nah, dimana di sini bakalan terdapat atau langsung menuju ke beranda home, dimana dalam beranda ini ada fitur lanjutkan membaca, audiobook, dan rekomendasi bacaan untuk Anda. Ada pula kategori cerita dan ada bacaanku atau koleksi. Namun di sini hanya ada beberapa saja. Lalu kita akan melihat ke pencarian, di mana pada pencarian akan menampilkan beberapa genre atau katalog buku. Nah, di sini ada koleksi, di mana koleksi ini akan menampilkan favorit dan semua koleksi. Untuk favorit biasanya ada di atas dan koleksi ada di bawah, semua koleksi. Nah, seperti ini. Lalu ada komunitas, di mana komunitas seperti yang saya jelaskan tadi, ada grup chat atau room chat untuk para komunitas Literit. Ada pula tantangan. Biasanya tantangan ini akan diupdate tiap bulannya. Lalu yang terakhir ada profile, di mana dalam profile ini kita akan dapat melihat username kita dan daftar bacaan pengikut serta mengikuti. Dalam profile juga terdapat beberapa poin yang telah kita dapatkan. Lalu ada buku apa saja yang jadi favorit kita. Lalu apakah akun kita ini premium atau tidak, dan ada mode di mana aplikasi ini akan menggunakan mode gelap atau mode terang. Lalu penggunaan bahasa dan menggunakan akun apa. Dan yang terakhir adalah tentang kami atau tentang aplikasi Literit. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.